Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 28 Februari 2022. Sudah akhir bulan. Kita bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di bulan Februari ini. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Konon katanya orang seperti saya yang beras Tionghoa itu pinter dagang katanya. Sudah diturunkan oleh leluhur urat dagang dan kemampuan untuk hitung-hitungan. Namun orang tua saya beberapa kali gulung tikar dan alih profesi. Dan saya kira bukan karena pinter dagang, tetapi karena gigih dan punya semangat juang. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisahkan seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Terkesan orang ini ingin membeli kehidupan kekal karena ia dikisahkan sebagai orang yang punya banyak harta dan kehidupannya baik. Bagi orang ini, harga kehidupan kekal bisa ia beli dengan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Yesus memberikan sebuah jawaban yang istimewa. "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah." Dari jawaban awal ini, Yesus hendak mengajarkan agar jangan menilai diri sendiri sebagai pribadi yang baik karena telah melakukan perbuatan-perbuatan baik saja. Sebab kita melakukan semua kebaikan itu
Karena Allah telah terlebih dahulu baik sama kita. Kebaikan yang kita buat bukan semata-mata karena diri kita sendiri yang melakukannya, namun karena kita berpartisipasi, karena kita bekerja sama dengan Allah yang maha baik itu. Singkatnya, kita ini hanyalah talang, saluran kebaikan Allah. Maka lebih lanjut, Yesus mengutip perintah-perintah Allah, dan orang ini mengatakan bahwa sejak masa mudanya ia telah menuruti semuanya itu. Yesus menaruh kasih kepada orang itu dan bersabda, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar itu, orang ini kecewa pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Inilah karakter orang yang memandang kerajaan Allah secara transaksional. Ia merasa karena perbuatan baiknya semata akan mengganjarnya dengan kehidupan kekal. Yesus mengajak orang ini untuk menanggalkan kepentingan-kepentingan dirinya agar sepenuhnya mengandalkan Allah. Namun orang ini memilih untuk meninggalkan Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hanya satu lagi kekurangan orang tadi, yakni bergantung pada Allah sepenuhnya. Kehidupan kekal bukan soal perkara berapa banyak kebaikan yang telah kita buat, namun sikap hidup kita yang sepenuhnya percaya dan mau menunaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.